Halo semuanya, kita bertemu lagi dalam pembelajaran teknologi layanan jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua sudah mengenal saya, nama saya Hongki. Di tahap sekarang ini, saya ingin mengingatkan beberapa hal sebelum kita masuk ke dalam materi di tingkat yang sekarang ini. Pertama-tama, saya akan memberitahukan kenapa saya berada di sini, yaitu karena saya suka berbagi pengetahuan yang saya tahu. Silakan menghubungi saya di nomor 0821 1296 0426. Jangan ragu apabila ada yang ingin ditanyakan atau sekedar berbagi pengetahuan. Baiklah, kita lanjutkan. Saya yakin kalian di sini memilih teknik komputer dan jaringan dikarenakan kalian tahu bahwa TKJ adalah salah satu jurusan yang diharapkan nanti kalian mengampu mengenai teknologi terkini yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan baik saat ini dan di masa yang akan datang. Sedangkan teknologi layanan jaringan adalah salah satu bidang dalam TKJ yang berkaitan dengan sistem transmisi data dan lainnya. Saya percaya kalian masih ingat ketika di tingkat sebelumnya kalian juga sudah belajar bersama saya mengenai beberapa hal. Namun tiada salahnya kalau saya mengingatkan kembali mengenai hal-hal tersebut tadi. Oke, dalam pembelajaran sekarang dan kedepannya selama 1 tahun, kita harus mengikuti petunjuk dari Dinas Kependidikan sebagaimana dalam tayangan berikut. Dalam aturan yang sudah ditentukan sebagai kurikulum di Indonesia ini untuk tingkat kalian, yaitu sebagaimana ditampilkan di layar.
Saya bacakan beberapa yang kemudian sisanya dapat kalian lanjutkan dengan membaca secara keseluruhan sehingga kalian tahu apa yang harusnya kalian kuasai setelah pembelajaran selama setahun ke depan. Yang pertama adalah menerapkan konfigurasi ekstensi dial plan pada server SoftSwitch. Kemudian ada juga menerapkan prosedur instalasi software SoftSwitch berbasis SIP. Dilanjutkan dengan konfigurasi ekstensi dial plan pada server SoftSwitch. Ini untuk pemahaman dan lain sebagainya dan seterusnya. Tolong kalian juga catat mengenai harapan dari pembelajaran kita ini. Kalian bisa melihat dari kata kerja yang berada pada bagian awal setiap kalimatnya. Silakan diingat-ingat, dicatat seandainya dianggap perlu. Baik, kita lanjutkan dengan materi pertama kita di tingkat ini. Semoga kalian sudah siap menerima pengetahuan dan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan dicatat apabila dianggap perlu dan kalian bisa mengulang tayangan ini sehingga memudahkan kalian juga untuk memahami dan mungkin nanti dapat diterapkan pada praktik-praktik yang tentunya menjadi tolok ukur keberhasilan kita dalam pembelajaran ini. Di materi yang pertama, yaitu menerapkan konfigurasi ekstensi dan dial plan pada server SoftSwitch. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai ekstensi, dial plan, dan SoftSwitch itu sendiri. Ini baru masa pengenalan, pendahuluan, dasar. Jadi saya harap kalian pahami betul-betul apa yang saya sampaikan di sini. Sebagai pengenalan yang pertama yaitu ekstensi. Ekstensi atau extension adalah data klien VoIP. Jadi ini adalah identitas
dari klien sebuah server VoIP, yang mana persamaannya kalau dalam kenyataan atau kehidupan kita yang sehari-hari yang selama ini sudah berjalan adalah ekstensi di perkantoran, misalnya ekstensi telepon. Misalnya telepon suatu perusahaan memiliki beberapa ekstensi. Contohnya, telepon yang pertama diberikan ekstensinya 001, kemudian yang kedua 002, lalu yang ketiga 003, dan seterusnya. Begitu juga dengan ekstensi yang akan kita pelajari dalam hal ini kaitannya dengan perangkat komputer maupun peralatan lainnya yang nantinya juga akan kita berikan ekstensi. Bisa kita lihat di gambar, ada komputer, telepon, dan telepon yang tergabung dalam satu terminal atau disebut dengan gateway, dan mereka saling terhubung baik melalui jaringan telepon yang ada saat ini menggunakan PSTN maupun jaringan-jaringan seperti jaringan internet dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dial plan. Apa sih dial plan itu? Di sini dijelaskan bahwa dial plan adalah program routing. Apa itu routing? Routing adalah proses di mana suatu item atau perangkat lunak atau data informasi dapat sampai ke tujuan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya, dari suatu tempat yang kemudian akan dikirim ke tempat yang lain atau tujuan. Panggilan antar ekstensi, baik yang berada di dalam satu IP PBX lokal maupun antar IP PBX yang berada di luar, atau hubungan tersebut biasa juga disebut dengan dial trunk. Nanti semua ini akan kita bahas kembali atau kita ulas kembali dalam tahapan konfigurasi. Ini baru perkenalannya saja. Lanjut, yang ketiga yaitu soft switch.
Seperti dalam tayangan, soft switch adalah suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon atau jaringan telepon tetap yang biasa dikenal dengan istilah atau singkatan PSTN. Kemudian internet yang berbasis IP. Ada juga jaringan kabel TV, dan sekarang ini terdapat jaringan seluler. Nah, menurut ISC atau International Soft Switch Consortium, soft switch dapat didefinisikan sebagai suatu perangkat yang memiliki kemampuan: satu, kemampuan memilih proses yang diterapkan pada suatu panggilan. Jadi, soft switch akan menentukan atau memilih proses yang ditetapkan oleh suatu panggilan. Maksudnya adalah panggilan apakah dari PSTN tadi, atau IP, atau kabel TV, atau seluler, dan lain sebagainya. Yang kedua, soft switch juga harus memiliki atau telah memiliki kemampuan routing untuk panggilan dalam jaringan, yang artinya dia akan mengontrol dari mana atau jenis apa panggilan yang dilakukan dan akan menuju ke tujuan dengan jenis yang sama maupun jenis yang berbeda. Yang ketiga, soft switch juga memiliki kemampuan mentransfer kontrol panggilan ke elemen jaringan konsep kerja soft switch. Dalam hal ini nanti di materi yang mendatang kita juga akan membahas mengenai apa sih konsep kerja dari soft switch tersebut. Demikian apa yang saya anggap perlu sebagai dasar pengetahuan bagi kita untuk memulai semua materi pembelajaran yang akan datang, yang tentunya akan menjadi lebih menantang buat kita untuk dapat menguasai
ilmu yang kita harapkan dari pembelajaran mengenai teknologi layanan jaringan ini. Oke, dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, sekarang adalah tugas kalian untuk menjelaskan keterkaitan extension, dial plan, dan soft switch. Jadi kalau tadi baru pemahaman dari masing-masing, yaitu ekstensi itu apa, kemudian dial plan itu seperti apa, dan apa itu soft switch, maka pada tugas kali ini atau tugas yang pertama ini saya berharap kalian bisa mencari tahu apa sih keterkaitan ketiga elemen tadi dalam pembelajaran kita yang akan datang. Tolong tugas ini nanti dibuatkan dalam bentuk file presentasi. Mungkin kalian juga bisa meniru apa yang saya lakukan dengan menggunakan program aplikasi yang umum seperti ini, yaitu Microsoft PowerPoint. Kalian bisa presentasikan dengan cara yang sama seperti yang saya lakukan sekarang ini, atau mungkin kalian mau mencoba dengan program aplikasi yang lain, silakan. Jangan lupa tugas selalu kalian kerjakan, karena dengan banyak melaksanakan tugas artinya kalian akan melatih keterampilan kalian dengan pengetahuan yang sudah kalian dapatkan, sekaligus dapat membuat kita menjadi yang lebih baik. Selain itu, kita juga mendapat pengalaman, bahkan pengetahuan yang lebih, tidak hanya dari materi yang diberikan oleh para pengajar atau pendidik yang ada di sekolah. Berikutnya adalah materi mendatang yang mungkin perlu kalian pelajari dulu sebelum kalian bertemu lagi dengan saya. Kalian bisa coba baca-baca dulu mengenai bagaimana caranya mengkonfigurasi ekstensi dial plan pada server soft switch. Insya Allah, apabila kalian lakukan belajar sebelum mendapatkan penjelasan ataupun materi yang diberikan oleh para pengajar atau pendidik, kalian akan lebih mudah untuk dapat memahami, bahkan mungkin sudah mengetahui terlebih dahulu
cara atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan walaupun hanya sedikit di awal, kita dapat mengambil sebanyak mungkin pengetahuan dasar ini menjadikan dasar yang kuat untuk menerima materi-materi selanjutnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa terus belajar, terus berlatih, karena masa depan dapat diraih hanya dengan kerja keras. Sekali lagi, terima kasih, dan jika ada pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan, bisa juga kalian menghubungi saya dengan mengirimkan ke alamat email yang tertera. Hanya saja penulisan alamat emailnya mungkin ada kesalahan sedikit. Semuanya harusnya huruf kecil ya. Baiklah, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun banyak kekurangan dalam pemberian materi kali ini. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu kembali dalam sesi berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.